Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Di kegiatan aku kali ini, aku mau belanja sembako mingguan. Ini aku belanjanya di minimarket lokal dekat tempat tinggal aku aja. Nah, ini aku lagi menuju ke area tempat perbelanjaannya. Belanja sembako mingguan ini aku lakukan seminggu sekali dengan budget 100 ribuan aja ya teman-teman. Sebenarnya untuk belanja bulanan aku anggarin 600 ribu. Cuman memang akhir-akhir ini aku belanjainnya seminggu sekali dengan tujuan supaya aku belanjanya barang-barang yang aku butuhkan saat itu. Jadi nggak bakal banyak stok yang aku beli. Ini juga untuk upaya penghematan ya teman-teman. Jadi setidaknya budget anggaran yang sudah aku budgeting untuk kebutuhan belanja bulanan itu lebih teratur, lebih cukup dan tidak over budget. Kalau bisa ada sisanya. Seperti biasa, meskipun belanja bulanan aku anggarin 600 ribu, tapi dalam satu minggunya aku berharap habisnya tuh cuma 100 ribu ya. Meskipun budgetnya dalam satu minggu 150 ribu. Pertama aku mau cari teh. Seperti biasa aku belinya teh dandang yang celup. Ini teh jarang diminum karena biasanya yang minum kalau ada tamu atau lagi pengen. Aku pilih teh dandang karena harganya murah, 7.500. Teh melati ada gratis gelasnya. Nah itu gelasnya aku kumpulin karena aku gak punya banyak gelas belimbing seperti itu untuk kayak acara suguhan pas lagi ada keluarga atau lagi ada acara gitu ya, kayak acara perkumpulan warga atau misalnya lagi banyak keluarga yang datang ke rumah. Terus biasanya aku juga beli teh tubruk, tapi karena masih ada stokannya di rumah, jadi aku tunda dulu. Aku sambil ngecek ternyata di sini udah nggak jual Nescafe yang sasetan. Jadi karena masih ada stoknya ya udah aku nggak beli juga. Aku selalu pakai yang sasetan karena terukur ya kalau untuk kopi. Terus ini aku bawa catatan tapi nggak akan aku belanjain semuanya sih karena ada beberapa item barang yang memang masih bisa ditunda 2 atau sampai 3 harian. Ini ada di rak bagian deterjen, sabun-sabun, terus pewangi, shampoo, dan lain-lain. Area toiletries lah ya. Tapi untuk kebutuhan kebersihan minggu ini gak aku beli dulu karena memang stokannya masih ada. Kemarin pas semingguan yang lalu aku belanja deterjen bubuk yang kemasan berapa ya, 400 gram kalau nggak salah masih ada. Jadi ini aku nggak beli. Pewanginya pun masih aman. Untuk sabun cuci piring, karbol juga masih ada stokannya di rumah. Jadi untuk kebersihan kayaknya aku nggak beli dulu. Terus ini ada di area tepung-tepungan. Untuk tepung terigu, tepung beras di sini ada. Cuman memang stokannya masih ada. Jadi di sini yang akan aku beli itu adalah tepung mendoan. Nah ini teman-teman tepung braling ya yang sering aku spill. Ini tuh tepung mendoan enak karena menurut aku bawang putih dan ketumbarnya berasa. Ini harga per bungkusnya 2.500, aku beli 2 bungkus aja. Nah setelah tepung mendoan sebenarnya tadi harusnya aku ambil telur tapi aku nggak ngeh gitu kalau telurnya di situ. Lanjut, ini beli garam, aku mau coba yang ini. Sebenarnya biasanya pakai yang merek Daun karena menurut aku harganya murah, cuma 3 ribuan. Kalau di toko yang satunya juga cuma 2.500, tapi ini mau nyoba. Ini tekira tuh harganya sama, tapi ternyata harganya 4.000. Ya udah nggak apa-apa. Lanjut, di depannya ini ada area bumbu-bumbu kering, cuma aku nggak beli. Tadinya kalau ada bumbu soto mau beli, cuman nggak ada. Terus tadi ada catatan santan instan ya, harusnya beli tapi lupa. Nah padahal udah dicatat ya. Ini nih emak-emak kalau lagi belanja udah dicatat pula, kadang suka seliwer gitu karena kalau di sini tuh tempat penataannya berubah-ubah gitu. Terus ini akhirnya aku mau beli telur 1 kilo, di sini harganya 25.000. Jadi lebih murah ya daripada di warung-warung biasanya. Aku ambil yang kecil-kecil aja biar jumlahnya banyak. Jadi ini 1 kilo ada 17 butir. Oke, ini telurnya udah aku ambil. Lanjut mau cari kebutuhan lainnya. Tisu di rumah aku udah habis banget. Jadi di sini aku mau beli tisu yang murah meriah aja. Itu ada merek Jolly, paling murah 7.000, tapi nanti ketemu lagi yang merek Nice. Nah, ini tuh lagi nyari-nyari ya, di mana gitu yang Nice biasanya. Dan ternyata tuh disimpan di rak bagian atas, jadinya tuh nggak kelihatan. Baru deh pas aku menghadap ke atas kelihatan gitu sih Nice. Harganya juga sama 7.000. Kalau untuk tisu di sini murah ya. Aku pakai tisu yang murah meriah aja sih, yang penting sama-sama buat kayak lap-lap gitu kan. Ambil satu aja, nanti beli lagi kalau pas habis.
Terus lanjut di sini untuk di area pembalut aku juga beli 1 bungkus aja. Biasanya aku lebih suka yang nggak pakai sayap gitu, yang standar. Beli 1 bungkus untuk jaga-jaga aja, ini yang harga 4 ribuan. Udah, kayaknya tuh belanjaan aku kayak gini aja. Di sini tuh agak lengkap ya, banyak kayak perlengkapan rumah tangga juga. Terus ATK juga ada. Terus ini di bagian minyak goreng. Tapi untuk minyak goreng aku belanjanya di Alfamart aja karena minimarket ini tuh berseberangan sama Alfa Indo gitu ya. Biar lebih murah. Terus ini tuh kayak area cemilan-cemilan manis. Tapi aku nggak beli dulu karena cemilan manis masih ada mie instan juga nggak beli karena memang lagi mengurangi. Terus jajan ini aja yang gurih-gurih, ambil 2 pieces, 1 yang singkong, 1 yang makaroni pedas. Tapi ini untuk jajan aku pakai budget jatah jajan ya teman-teman, jadi nyempilnya tuh yang murah meriah aja, 2 ribuan, lumayan kan. Udah segini aja belanjaannya. Nanti untuk detailnya aku unboxing di rumah. Terus nanti aku belanja minyak goreng sama gula pasir di Alfamartnya. Ini menuju kasir, di meja kasir ada kayak jedai dan lain-lain, murah meriah, 5 ribuan. Tapi aku nggak beli karena masih ada. Ini lucu-lucu ya, daripada di toko kayak yang lebih modern biasanya lebih mahal nih. Jadi ini murah-murah. Nah lanjut ke seberangnya, aku mau ke Alfamart. Ini beli minyak goreng. Yang Sania aja ini harganya tuh 17.200 sama gula pasir. Tapi nggak kerekod gula pasirnya pas di sebelah kasir. Oke, ini di keesokan paginya ya teman-teman. Aku mau langsung bongkar belanjaan sembako mingguan aku. Yang pertama ada minyak goreng, harganya 17.200 yang merek Sania. Jadi kalau minyak goreng apa aja sih yang penting kemasan. Biasanya seminggu tuh memang habisnya 1 liter. Lanjut ada gula pasir, aku beli 1 kilo merek Rose Brand. Ini harganya 17.500. Biasanya 1 kilo tuh cukup untuk sebulan konsumsi pribadi ya. Jadi kalau aku beli hari ini, sebulan ke depan gak beli. Terus ada telur, ini 1 kilo harganya 25.000, isinya 17 pieces karena memang kecil-kecil. Ini biasanya untuk tambahan stok protein hewani ya, untuk lauk karena praktis. Terus ada garam, harganya 4.000 yang 250 gram. Untuk teh celup ini aku pakai yang merek Dandang, harganya 7.500, gratis gelas, lumayan ya. Ini enak juga yang wangi melati. Untuk tisu ini aku pakai atau beli yang nice, ini yang 200 sheet kalau nggak salah, harganya 7.000. Untuk tisu belinya tuh sehabisnya aja. Lalu untuk pembalut aku beli 1 untuk cadangan, ini harganya 4.000 yang isi 8 tanpa wings. Yang selanjutnya atau yang terakhir aku beli tepung mendoan. Ini harganya 2.500 per pieces, aku beli 2 bungkus ya, ini buat bikin tempe mendoan. Dan total belanjaan aku kali ini 87.000 dari budget anggaran 100.000 per minggu. Jadi masih ada sisa anggaran 13.000 ya teman-teman. Nggak over budget, tapi kemungkinan untuk beberapa hari ke depan, sekitar 3 hari atau 4 hari ke depan mungkin aku belanja lagi karena beras sama kopi dan kental manis, terus juga mungkin nanti kayak ada kaldu jamur gitu mau aku beli karena memang stokannya nanti kemungkinan habis. Mau aku beli sekarang tapi tanggung gitu, kayak masih bisa untuk 3 atau 4 hari ke depan, jadinya aku tunda dulu. Nah seperti ini ya teman-teman, apakah lebih boros apa lebih hemat? Kalau menurut aku yang menjalani sih hemat-hemat aja. Kalau misalnya ada yang bilang kalau belanja bulanannya atau belanja sembakonya dibikin seminggu sekali, bukannya semakin banyak jajan yang akan dibeli atau disempilin. Nah kalau aku sih biasanya meskipun nyempil jajan tapi budget anggarannya dipisah ya, karena memang aku menganggarkan budget jatah jajan 300.000 per bulan. Nah ini memang upaya penghematan versi aku, karena dulu aku tuh juga tipe orang yang belanja bulanannya dibikin sebulan sekali, terus kadang juga sekalian untuk belanja cemilan atau jatah jajan. Nah karena dibikin sekali dalam sebulan, makanya tuh kadang aku suka beli atau belanja-belanja yang suka numpukin stok gitu loh. Rasanya tuh kalau nggak beliin itu gitu kayak ada yang kurang. Nah sekarang berhubung ya memang kondisi ekonomi lagi seperti ini ya, ini aku mencoba salah satu upaya supaya aku tuh nggak kalap promo atau nggak kalap diskon.
Jadi aku belanja seperlunya, yang habis di rumah ya aku beli. Kalau misalnya boros atau enggaknya, aku merasa bahwa sekarang budget belanja bulanan aku lebih hemat karena dalam sebulannya aku masih bisa menyisakan antara 100 sampai 150 ribu dari budget belanja bulanan yang seharusnya yaitu 600 ribu. Tapi dulu saat aku belanja sebulan sekali tuh habis biasanya. Jadi alhamdulillah sekarang kayak gini aja. Tapi tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti mungkin kalau pas lagi pengen mencoba belanja bulanan sebulan sekali juga ya nggak apa-apa. Semua tergantung sama kebutuhan dan juga kenyamanannya masing-masing ya teman-teman. Nah kalau untuk BBM sendiri karena memang hampir setiap hari kadang tuh suami aku ke minimarket untuk beli rokok, jadinya mau kapan aja aku nebeng tuh ya nggak apa-apa gitu ya, karena memang deket banget jaraknya teman-teman dari rumah tempat tinggal kami, kayak cuman berapa ratus meter ya, nggak nyampe 500 meter gitu loh untuk tempat belanjanya, karena memang kami belanjanya di minimarket terdekat ya, bukan di swalayan. Kadang-kadang ke swalayan kalau memang pas lagi sekalian jalan, misal ke tempat saudara atau ke tempat mertua gitu. Jadi apapun bentuk belanjanya, yang pasti untuk hemat atau tidaknya yang tahu kita sendiri ya. Karena setiap rumah tangga memiliki kebutuhan masing-masing, setiap rumah tangga memiliki sistem penghematan masing-masing sesuai dengan kenyamanannya masing-masing juga. Untuk saat ini, budget anggaran 600 ribu untuk kebutuhan belanja bulanan yang aku anggarkan itu sudah mencakup di dalamnya untuk beras, termasuk gas juga ya. Untuk galon air mineral aku nggak belanja karena memang untuk kebutuhan minum sehari-hari aku rebus sendiri ya teman-teman. Jadi aku skip untuk budget galonnya. Nah, termasuk juga untuk kebersihan kayak sabun mandi, deterjen, pewangi, karbol, sabun cuci piring, tisu, dan lain-lain, juga kayak stok bahan makanan, termasuk beras juga aku masukkan dalam budget anggaran 600 ribu ini. Beras, minyak, gula, teh, kopi, mie instan, kadang-kadang mie telur, dan lain-lain. Bumbu-bumbu kering seperti garam, gula, saus, kecap, dan lain-lain, lada bubuk gitulah ya, pokoknya komplit. Nah teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku share hari ini bermanfaat dan memberikan semangat. See you next video. Assalamualaikum. Bye.